Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan membahas tentang materi P3K untuk kompetensi manajerial. Jadi di sini akan dijelaskan apa saja kompetensi manajerial yang keluar pada seleksi P3K. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena nanti akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan seleksi P3K. Ataupun seleksi masuk kerja lainnya. Nah, langsung saja kita bahas tentang materi P3K kompetensi manajerial. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa pengertian kompetensi. Nah, di sini kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai ASN, baik berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap atau perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi inilah yang dikatakan dengan kompetensi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai ASN. Di sini yang dinilai dari pengetahuannya, keahliannya, dan sikap atau perilakunya atau implementasinya dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kemudian, apa pengertian dari kompetensi manajerial? Di sini kita lihat bahwa kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, yang dapat diukur, dan yang dapat dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi di sini kompetensi manajerial berarti memimpin atau mengelola suatu unit organisasi. Di sini dalam pekerjaannya sebagai seorang ASN. Jadi di sini dilihat dari pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap atau perilakunya dalam memimpin atau mengelola unit organisasi. Lalu apa saja jenis-jenis kompetensi manajerial? Nah, di sini ada 8 ya. Yang pertama ada integritas, kedua kerjasama, 3 komunikasi, 4 orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, dan yang ke-8 pengambilan keputusan. Bagaimana penjelasannya untuk jenis-jenis kompetensi manajerial ini? Nah, berikut ini penjelasannya. Untuk yang pertama itu ada integritas. Apa maksudnya? Di sini konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, beserta risiko yang menyertainya. Nah, inilah yang dinilai untuk kompetensi manajerial khususnya bagian integritas. Itu konsisten berperilaku dengan nilai, norma, etika, dan jujur dalam berinteraksi di lingkungan kerja. Lalu menciptakan budaya etika yang tinggi, lalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, atas apa tindakan yang diperbuat. Begitu juga dengan resiko yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, kerjasama. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi di sini katanya kerjasama, berarti kita bekerja sama, berarti memiliki kemampuan menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Nah, di sini kerjasamanya di lingkungan kerja kita sebagai seorang ASN.
Lalu yang ketiga, komunikasi. Di sini kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi kemampuan berikutnya ada komunikasi, yaitu tentang berbicara di sini, yaitu menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Jadi dituntut untuk berbicara, menerangkan ide kita secara jelas, yang disertai dengan argumentasi atau pendapat yang logis. Nah, ini bisa mengungkapkannya dengan cara, baik dengan cara lisan ataupun dengan cara tulisan. Lalu pastikan pemahamannya, pendengarannya secara aktif dan efektif. Lalu mempersuasi atau mengajak, meyakinkan dan memujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat, orientasi pada hasil. Maksudnya adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko, dan berpeluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi di sini katanya orientasi pada hasil. Berarti kemampuan untuk berkomitmen dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu bertanggung jawab atas hasil tersebut dan mengidentifikasi risikonya. Dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasilnya. Nah, di sini gunanya untuk keberhasilan organisasi. Kemudian yang kelima, pelayanan publik. Di sini katanya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Jadi di sini dituntut untuk mampu dalam melaksanakan tugas-tugas, baik itu tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Itu dilakukan secara profesional, transparan, dan jelas mengikuti standar pelayanan yang objektif. Lalu netral, artinya tidak ada berpihak kepada satu pihak pun, salah seorang pun. Lalu tidak ada diskriminatif atau tidak ada membedakan antara satu sama yang lainnya, serta tidak ada atau tidak terpengaruh terhadap suatu kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan, atau partai politik. Kemudian yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Di sini kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi di sini jenis-jenis kompetensi manajerial berikutnya adalah pengembangan diri. Jadi kita di sini haruslah meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri. Setelah itu kita juga mampu mengembangkan potensi dari orang lain. Itu seperti mendorong kemauan mereka untuk belajar yang berkaitan dengan pekerjaannya, lalu disesuaikan dengan potensi orang lain tersebut. Gunanya untuk
pengembangan karir dalam jangka panjang. Nah, kemudian yang ketujuh, mengelola perubahan. Katanya, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengelola perubahan atau menyesuaikan diri atau beradaptasi. Beradaptasi dengan situasi yang baru atau situasi yang berubah sewaktu-waktu. Dan tidak bergantung dengan metode yang lama. Karena di sini karena adanya perubahan, berarti nggak harus bergantung dengan metode yang lama. Jadi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru atau lingkungan yang baru. Kemudian yang kedelapan, pengambilan keputusan, yaitu kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi di sini seorang pegawai ASN itu mampu dalam mengambil keputusannya. Nah, dalam mengambil keputusan ini harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatiannya. Jadi harus berhati-hati dalam memutuskan suatu permasalahan serta bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskan, bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Lalu pada kompetensi manajerial, di sini ada level-levelnya. Nah, apa maksudnya? Level kompetensi adalah tingkat penerapan kompetensi yang berbeda-beda dalam satu jenis kompetensi. Nah, di sini level kompetensi ada 5 level. Level yang terendah di sini adalah level 1. Kemudian diikuti dengan level 2, 3, 4, dan 5. Nah, level kelima ini adalah level yang paling tinggi. Berikut ini penjelasan dari level kompetensi. Untuk level 1, itu mampu menerapkan kompetensi manajerial bagi dirinya sendiri sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Jadi di sini ini hanya mampu menerapkan kompetensi ini hanya untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang paling rendah. Jadi hanya bisa menerapkan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian tingkatan berikutnya level 2. Di sini meningkat, yaitu mampu menerapkan kompetensi manajerial bagi dirinya dan tim kerjanya. Jadi ada sedikit peningkatan, yaitu menerapkan kompetensi ini bagi dirinya, lalu bagi tim kerjanya. Kemudian di level 3, itu mampu mendorong anggota unit kerjanya untuk menerapkan kompetensi manajerial di unit kerjanya. Jadi ada sedikit peningkatan lagi, yaitu mampu mendorong. Nah, di sini anggota unit kerjanya untuk menerapkan kompetensi manajerial. Adapun level yang keempat, yaitu mampu mendorong anggota satuan kerjanya untuk menerapkan kompetensi manajerial. Dan level yang paling tinggi yaitu level 5, yaitu mampu mendorong anggota organisasi untuk menerapkan kompetensi manajerial dengan menggunakan cara-cara baru yang inovatif. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan ada pada video-video berikutnya yang berkaitan dengan kompetensi manajerial. Sekian penjelasan untuk materi P3K khususnya kompetensi manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.